Sisi gelap Silicon Valley seringkali tersembunyi di balik gemerlap kesuksesan teknologi yang mengubah dunia. Tempat di mana inovasi lahir setiap hari dan perusahaan-perusahaan raksasa menciptakan masa depan yang tampak begitu menjanjikan. Namun di balik semua itu ada realitas lain yang jarang dibicarakan. Sebuah kenyataan pahit yang dirasakan oleh warga lokal yang hidup berdampingan dengan pusat kemajuan tersebut. Karena kemewahan yang tercipta ternyata tidak selalu membawa kesejahteraan bagi semua orang. Justru bagi sebagian orang, kehidupan menjadi semakin sulit, semakin mahal, dan semakin tidak manusiawi. Harga rumah melonjak tak terkendali, biaya hidup meningkat drastis, dan banyak warga asli terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka sendiri karena tidak mampu lagi bertahan di tanah yang dulu mereka sebut rumah. Bayangkan sebuah keluarga yang telah tinggal di suatu lingkungan selama puluhan tahun, tiba-tiba harus angkat kaki karena harga sewa melonjak berkali-kali lipat. Bukan karena mereka malas atau tidak bekerja keras, tetapi karena sistem yang berubah terlalu cepat dan tidak memberi ruang bagi mereka untuk bertahan. Di satu sisi kita melihat gedung-gedung mewah menjulang tinggi, kantor-kantor modern dengan fasilitas luar biasa, karyawan dengan gaji fantastis. Namun di sisi lain ada orang-orang yang tidur di mobil, di trotoar, bahkan di tenda darurat. Ironi yang begitu mencolok dan sulit untuk diabaikan. Kesenjangan sosial menjadi semakin nyata. Jurang antara si kaya dan si miskin semakin dalam, dan ini bukan sekedar cerita, melainkan kenyataan yang terjadi di setiap hari. Ketika perusahaan teknologi tumbuh pesat dan valuasinya mencapai miliaran dolar, warga lokal justru semakin terdesak. Banyak usaha kecil gulung tikar karena tidak mampu bersaing atau membayar sewa tempat yang terus naik. Toko-toko tradisional digantikan oleh kafe mahal dan restoran eksklusif yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu. Identitas komunitas perlahan menghilang, digantikan oleh budaya baru yang lebih modern, namun terasa asing bagi mereka yang telah lama tinggal di sana. Perubahan ini memang terlihat seperti kemajuan, tetapi tidak semua orang merasakan manfaatnya. Bahkan sebagian orang, ini adalah awal dari kehancuran hidup mereka. Tekanan hidup yang meningkat membuat banyak orang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Mereka bekerja lebih keras, namun hasilnya tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk bertahan hidup. Waktu untuk keluarga berkurang, kualitas hidup menurun, dan harapan untuk masa depan terasa semakin jauh. Fenomena ini juga memicu krisis kemanusiaan. Jumlah tunawisma meningkat secara signifikan, bukan karena mereka tidak ingin bekerja, tetapi karena sistem yang ada tidak memberikan kesempatan yang adil. Banyak dari mereka dulunya memiliki pekerjaan tetap, rumah, dan kehidupan yang stabil. Namun, perubahan ekonomi yang begitu cepat membuat mereka kehilangan segalanya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kondisi ini seringkali dianggap sebagai hal biasa, seolah-olah ini adalah harga yang harus dibayar untuk kemajuan teknologi. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Kemajuan seharusnya membawa kesejahteraan bagi semua, bukan hanya segelintir orang. Di balik layar kesuksesan perusahaan teknologi, ada cerita-cerita yang tidak pernah muncul di media. Cerita tentang keluarga yang bercerai-berai karena tekanan ekonomi, tentang anak-anak yang harus berpindah sekolah karena orang tua mereka tidak mampu lagi membayar sewa rumah. Tentang pekerja yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari karena tidak mampu tinggal dekat dengan tempat kerja mereka. Ini adalah sisi lain dari Silicon Valley yang jarang kita lihat. Sisi yang tidak glamor, sisi yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Dan ketika kita berbicara tentang inovasi dan kemajuan, kita juga harus berani melihat dampak yang ditimbulkan, karena setiap perubahan besar selalu membawa konsekuensi. Dan jika tidak dikelola dengan baik, konsekuensi tersebut bisa menjadi bumerang yang merugikan banyak orang. Pemerintah setempat sebenarnya telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah ini, seperti membangun perumahan terjangkau dan mengatur kebijakan sewa.
Namun, upaya tersebut seringkali tidak cukup untuk mengimbangi laju pertumbuhan teknologi yang begitu sangat cepat. Perusahaan-perusahaan besar memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar sehingga sulit untuk dikendalikan sepenuhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, tetapi juga secara tidak langsung mendorong kenaikan harga properti dan biaya hidup. Sebuah dilema yang sulit untuk diselesaikan. Di satu sisi, mereka adalah motor penggerak ekonomi. Di sisi lain, mereka juga menjadi penyebab ketimpangan yang semakin besar. Dan ini bukan hanya masalah lokal, tetapi juga menjadi pelajaran bagi dunia bahwa kemajuan teknologi tanpa perencanaan sosial yang matang dapat menimbulkan dampak yang serius. Banyak kota di dunia kini mencoba meniru kesuksesan Silicon Valley, membangun pusat teknologi dan menarik investasi besar, namun tidak semua siap menghadapi konsekuensinya karena yang sering dilihat hanya keberhasilan, bukan dampak negatifnya. Padahal memahami kedua sisi ini sangat penting agar kita bisa menciptakan keseimbangan antara kemajuan dan kesejahteraan. Di tengah semua ini ada juga suara-suara yang mulai muncul. Komunitas lokal yang berjuang untuk mempertahankan hak mereka, aktivis yang memperjuangkan keadilan sosial, dan individu-individu yang mencoba mencari solusi. Mereka mengingatkan bahwa di balik setiap inovasi ada manusia yang harus diperhatikan, bahwa teknologi seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sebaliknya. Dan meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, harapan tetap ada karena kesadaran mulai tumbuh. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dan perubahan hanya bisa terjadi jika ada kemauan untuk melihat kenyataan dengan jujur dan mengambil tindakan yang tepat. Silicon Valley mungkin akan terus menjadi pusat inovasi dunia. Namun pertanyaannya adalah, apakah ia juga bisa menjadi tempat yang adil dan layak untuk semua orang yang tinggal di sana? Atau justru akan terus menjadi simbol ketimpangan yang semakin melebar? Jawaban dari pertanyaan ini tidak hanya tergantung pada perusahaan atau pemerintah, tetapi juga pada kita semua. Bagaimana kita memandang kemajuan, bagaimana kita menentukan prioritas, dan bagaimana kita memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal di belakang. Karena pada akhirnya, kemajuan sejati bukan hanya tentang teknologi yang canggih, tetapi tentang bagaimana teknologi tersebut mampu membawa kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Dan jika kita gagal memahami hal ini, maka kemewahan yang kita bangun hari ini bisa saja menjadi sumber kehancuran di masa depan. Sebuah pelajaran penting yang tidak boleh kita abaikan. Bahkan di balik setiap kilau kesuksesan, selalu ada bayangan yang perlu kita perhatikan agar kita tidak terjebak dalam ilusi kemajuan yang sebenarnya menyisakan luka bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir di channel Kaki Kubak. Semoga apa yang kita bahas hari ini bukan hanya menambah wawasan, tapi juga membuka cara pandang kita tentang dunia yang terus berubah. Karena di balik setiap kemajuan selalu ada cerita yang perlu kita pahami bersama. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar Kaki Kubak terus bisa menghadirkan konten-konten menarik, mendalam, dan penuh makna untuk kalian. Tuliskan juga pendapatmu di kolom komentar karena setiap sudut pandang sangat berarti untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang lebih seru, lebih dalam, dan tentunya lebih membuka pikiran. Tetap penasaran, tetap berpikir kritis, dan selalu lihat dunia dari sisi yang berbeda bersama Kaki Kubak.